Yang perlu kita usahakan adalah bagaimana cara mengambilnya, sedikit atau banyak. Karena paling inti dalam kehidupan yang berhubungan dengan rezeki satu saja. Setelah hukum secara hukum yang halal, maka efeknya yang penting kita cari. Saya tunda-tunda jawabannya. Bapak Ibu pernah dengar wasiat orang tua? Kita orang Sulawesi itu pasti pernah mendengar kalimat ini. Ada wasiatnya orang Sulawesi. Nak, sebenarnya tuh nia itu se repas salat ni boya di lalan di talasatta linoa. Ada satu poin penting yang harus kita dapatkan, harus kita cari dan kita dapatkan dalam kehidupan. Apa itu? Barakah natalasaka. Keberkahan hidup. Masih lanjut Bu, masih lanjut. Kapun na barakah kita lasaka, lacukin. Kalau hidup sudah berkah, insya Allah semuanya akan mulus. Bukan berarti tidak ada masalah, akan ada masalah. Tapi kalau hidup sudah diberkahi, insya Allah banyak hal yang bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberkahi kehidupan kita ya dengan upaya-upaya kita selalu belajar agama kita ini, dan kemudian kita mengusahakan untuk memasukkan makanan yang halal di dalam perut kita. Semoga dengannya Allah memperbaiki kehidupan kita insyaallah. Ini saja Bapak Ibu Jamaah sekalian. Mohon maaf berulang lagi di ujung ayat tadi. Semoga Allah selalu menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, iya Pak, ya. Di sini Ustaz. Itu kaitannya dengan rezeki tadi, Ustaz. Pak Ustaz tadi katakan bahwa semua rezeki kan datangnya dari Allah. Dan ada permintaan kita di dalam berdoa di salat duha itu. Permintaan kita adalah apabila rezeki kami masih haram, sucikan ya Allah. Apakah Allah pernah memberikan kita rezeki itu yang haram, Ustaz? Kenapa kita harus minta disucikan? Ini yang pertama. Yang kedua adalah di dalam ajaran Islam itu ada namanya trilogi ajaran Islam. Apa Pak? Trilogi ajaran Islam. Oh iya. Jadi ada syariat, ada hakikat, dan ada satu itu Marifat. ya, marifat. Ya, ini bagaimana sinkronisasi ini ketiga trilogi ini, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, saya tidak pernah tahu kalau ada doa begitu rapatnya. Di doa kalau salat mencari rezeki. Apa itu Pak? Bagaimana lagi? Apabila di salah satu dia poin di situ mengatakan bahwa apabila rezeki kami masih haram, sucikan ya Allah. Ya. Saya mohon maaf, saya tidak pernah Pak, ya. Iya, saya tidak pernah baca apalagi ataupun mendengar teks seperti itu. Apabila dia haram, maka sucikanlah. Nampaknya perlu dicek lagi Pak, minta maaf. Mungkin seperti yang dibilang Bapak, untayan doa yang banyak menyebar di medsos. Ya Allah, kalau dia di langit turunkanlah, kalau dia jauh dekatkanlah. Mungkin itu Pak yang dimaksud. Tapi yang terakhir itu ada sambungan, kan ada 4 kalau ada sambungannya di situ lagi. Ya. Kalau dia haram, kalau jauh dekatkanlah. sucikanlah. Kalau haram, sucikannya. Nggak tahu saya Pak, nggak tahu, Allah alam. Kalau secara bicara hukum, maka disitulah fungsinya zakat. Karena boleh jadi ada hal-hal yang unsur haram yang kita tidak tahu.
masuk. Makanya tadi ayat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang Maha Pengampun, memberikan petunjuk bahwa boleh jadi rezeki yang kita dapatkan itu kita upayakan dari halal, tapi ternyata ada tidak sepengetahuan kita, tidak sengaja dia datang dari jalur yang haram. Iya, seperti itu. Saya kasih contoh Pak, yang kadang-kadang bahkan sering bisa menimpa siapa saja. Kalau guru itu susah sekali korupsi berupa uang. Tapi apakah tidak ada potensi guru di sekolah korupsi? Bisa. Minimal zaman dulu korupsi kapur tulis dibawa pulang. Iya. Atau seperti saya, korupsi waktu. Tapi saya sudah minta izin Pak sama bendahara bahwa saya punya penyakit. Itu kalau sudah duhur itu saya sudah harus istirahat. Ya, enggak bisa saya lama duduk di kursi. Saya mau baring. Jadi saya Pak, itu peraturannya jam 1 baru boleh pulang. Baru cek log. Jadi saya pokoknya kalau sudah duhur pulang Mak. Saya sudah bilang sama bendahara, potong saja gaji saya. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang bendahara juga tidak enak, merasa tidak enak, jam itu kan sudah. Akhirnya, nah inilah makanya perlu dibersihkan dengan jalan zakat. Tapi Pak, saya mohon maaf, saya tidak pernah baca itu. Iya. Yang kedua, saya juga tidak tahu trilogi itu hakikat, makrifat, syariat, makrifat. Nanti tanya profesor saya, Pak Prof, tentang itu. Yang saya tahu trilogi itu 3. Trilogi itu hubungannya dengan jodoh, rezeki, dan maut. Trilogi itu berputar dalam kehidupan kita. Jodoh, rezeki, dan kematian. Nah, itu pasti berputar pada tubuh kita, dalam diri kita. Jodoh kita sudah ditentukan, begitu juga dengan rezeki dan kematian. Nanti insya Allah secara khusus nanti kita baca lagi. Dapat Pak? Dapat? Ada kalimatnya? Oh. Bisa bantu saya? Tadi Pak. Ada yang masuk. Maksudnya rezeki yang menentukan Saya cari syarahnya dulu. Ya, kalau saya jawab nanti piti-piti masalah. Saya harus tahu, cari riwayatnya itu apakah doa, untayan doa yang dirangkai oleh manusia biasa atau itu dari Nabi. Yang saya bisa pastikan itu bukan Nabi, bukan dari Nabi, bukan hadis, karena karakternya berbeda. Kalau kita biasa baca hadis, karakter sebuah kalimat yang diucapkan oleh Nabi tidak seperti itu. Allah Allah. Iya Pak. Iya. Oh ya, boleh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sedikit saya meneruskan saya. Iya Pak. Yang dimaksud tadi di sini, Iya. kalau ditinjau dari segi aspek keuangan, itu memang dari Allah. Semua berkali kita dari Allah. Tapi ada pilihan hidup di sini, Ustaz. Iya. Yang dimaksud rezeki itu, yang sebenarnya secara definisi, rezeki yang halal saja. Rezeki yang tidak halal itu atau haram itu bukan rezeki, karena tidak bisa diukur kehalalannya. Sama dengan cahaya. Cahaya yang dimaksud cahaya di situ hanya terang.
Iya. Cahaya yang gelap tidak ada. Karena terang itu bisa diukur. Iya. Kecepatan cahaya itu bisa diukur cahaya. Terus gelap tidak bisa diukur. Jadi saya anggap itu gelap tidak ada. Kita hanya yang bikin itu gelap. Sama dengan haram. Haram itu tidak ada. Yang kita bikin itu haram. Sama dengan doa tadi. Sebenarnya itu ada doa. Bukan bermaksud halalkan yang haram. Tidak. Tapi jauhkan saya dari rezeki yang halal. Rezeki yang haram jauhkan saya. Bukan rezeki itu ada terus halal terus mau dijadikan jadi halal, tidak bisa. Jangankan itu Pak, jangan mencampur baurkan antara yang hak dan yang batil. Hak setengah, batil setengah, maka batillah seluruhnya. Maksudnya itu ayat tadi doanya, jangan sampai saya diberi rezeki yang haram, jangan, itu jauhkan saya, itu maksudnya. Iya. Tidak bisa mensucikan yang haram itu jadi halal dengan satu kalimat, dengan satu hal yang dimaksud tadi. Kalau kamu sudah berdoa, maka itu jadi halal. Itu tidak mungkin, tidak ada. Sama dengan tadi ukurannya, kecepatan cahaya dan gelap tidak bisa. Gelap tidak bisa mengukur Pak, dalam ilmu apapun. Jadi dianggap itu gelap tidak ada. Kita hanya bikin. Makanya jangan harap. Sama dengan tadi itu halal dan haram. Jadi rezeki itu semua dari Allah itu halal semuanya. Kalau itu haram itu bukan rezeki. Kenapa kau ambil itu bukan rezekimu? Ya kan seperti itu. Jadi saya kira sudah ketemu itu Ustaz, ya. Jadi halal bukan dari Allah, cuma kita yang produksikan itu jadi halal. Kenapa kalau mau berbuat seperti itu? Padahal sudah ada batasannya. Halal saja yang kau ambil itulah rezeki. Tapi kau ambil dengan cara halal itu bukan rezeki. Sama dengan tadi orang berjudi terus diminta zakatnya, itu kan sudah salah. Saya tidak mungkin. Itu hanya apa kalimat yang mau membersihkan suatu pertimbangan yang menjadi sedikit melegakan hati mereka. Sama dengan hasil korupsi terus dia amalkan, infakkan, itu kan tidak mungkin bisa jadi amalan itu, tidak mungkin. Ya, Saya kira demikian Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan doa itu ya Pak ya. Ya. Ya, kalau dia haram maka halalkanlah. Itu tadi teksnya ya. Itu salah Ustaz, tidak bisa. Iya itu tadi. Berarti Bapak menjelaskan. Dapat berikanlah kami rezeki yang halal, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Iya. Nah itu. Jangan setelah kita dapat baru itu dijadikan halal. Tidak bisa Ustaz, tidak bisa. Ya, terima kasih. Itu Pak penjelasannya beliau tentang doa tadi. Tapi untuk saya nanti saya cek kembali Pak ya. Nah, nanti insyaallah. Ya, bisa Ustaz. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 2 sampai 5 surah Al-Baqarah itu menceritakan atau menjelaskan tentang karakter orang bertakwa. Yang pertama yang saya ingat Ustaz, yang pertama percaya kepada yang gaib, kemudian bersalat, berzakat dan menginfakkan. Yang saya pertanyakan, apakah ayat ini cenderung kepada ibadah sosial atau ibadah mahdah, ibadah individual, Ustaz? Yang kedua, apakah infak di sini identik menginfakkan sebagian harta, apakah sebagian besar atau sebagian kecil kualitasnya, Ustaz? Kuantitasnya. Kemudian yang ketiga, apakah nafkah infak di sini hanya dalam bidang harta benda, tidak kepada yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua sisi, baik ibadah mahdoh ataupun yang tidak mahdoh dalam urutan ayat itu, sebab nanti berhubungan dengan keimanan kepada yang gaib, kemudian ya itu iman yang berhubungan dengan hati nanti, kemudian yuqimunas shalah, ibadah mahdoh, kemudian di ujungnya nanti wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah ini yang sedikit perlu dirinci sebagaimana disebutkan para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir, bahwa apakah rezeki yang dimaksud, infak yang dimaksud infak wajib atau infak sunnah. Infak wajib secara umum dalam ilmu agama kita
itu lebih condong maknanya adalah zakat. Ya. Dan seperti yang pernah kita jelaskan, zakat itu kadang-kadang menggunakan kalimat infak, kadang-kadang menggunakan kalimat sedekah. Coba kita lihat ayat sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa-apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum datangnya hari kiamat. Maka kalimat infak yang dimaksud adalah zakat. Infak juga kadang-kadang bermakna sedekah biasa, sedekah. Seperti yang kita jelaskan, bersedekah kepada fakir miskin, bersedekah kepada anak yatim dan seterusnya. Dalam banyak ayat yang pertemuan lalu kita sudah sebut secara rinci. Kemudian, apakah sedekah itu harus berupa harta? Tidak mesti. Ya, kalau dia menyebut kalimat sedekah, maka sedekah itu tidak mesti berupa harta. Tapi umumnya sedekah itu berupa harta kalau dia menggunakan kalimat infak. Kalau dia menggunakan kalimat sedekah, maka sedekah itu bisa berupa perbuatan. Seperti dalam hadis, at-tasbihu sadaqah, at-takbiru sadaqah, takbir sadaqah, tasbih sadaqah, tahlil sadaqah, amar ma'ruf sadaqah. Dalam hadis yang terpisah, Rasulullah mengatakan, dan engkau membantu saudaramu mengangkatkan barangnya, maka itu bagian dari sedekah. Itu menggunakan gerakan atau perbuatan dan membutuhkan tenaga. Ada yang tidak terlalu membutuhkan tenaga dan dia bernilai sedekah, yaitu senyum. Senyum. Rasulullah mengatakan, ya, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, dan engkau senyum berwajah manis di depan saudaramu itu bernilai sedekah. Kemudian, apakah infak itu kalimat sebagian di dalam ayat, sebagian besar atau sebagian kecil? Maka kita bagi dua. Kalau infak yang dimaksud adalah zakat, maka dia diatur. Yang keluar adalah 2,5% dari kelebihan harta. Jadi perlu dipahami dari segi ukuran 2,5%. Kemudian dari segi waktu dia nanti menumpuk 1 tahun. Yang ketiga adalah yang dikeluarkan zakatnya adalah dari harta yang berlebih, harta yang berlebih dan mengendap. Dia berlebih dan mengendap. Harta semewah apapun, kalau dia dipakai maka tidak kena zakat. Emas, kalau ibu punya emas 10 kilo dan selalu dipakai, maka itu tidak kena zakat. Mobil, ibu punya mobil, bapak punya mobil semewah apapun, Rolls Royce yang harganya kemarin Ronaldo beli 350 miliar, itu tidak kena zakat. Ya, rumah kontrakan, bapak punya rumah kontrakan banyak, rumah kontrakannya tidak kena zakat. Yang kena zakat adalah hasilnya. Itu pun kalau dia mengendap 1 tahun. Jadi tidak mesti seluruhnya. Kalau dia infak biasa, maka kalimat sebagian di dalam ayat bukan berarti kalau ada kelebihan harta tak 10 juta, gaji tak 10 juta, tidak mesti sebagian, maksudnya setengahnya 5 juta diinfakkan, bukan. Sebagian itu bisa berarti ada bagian yang diambil dari harta itu. Itu Pak, kira-kira ada yang tersisa? Tadi masalah apakah ayat ini fokus kepada ibadah sosial atau ibadah apa? Iya, semuanya. Iya, semuanya kena. Ya, masalah yang tadi, ciri-ciri orang bertakwa itu disebutkan dalam ayat. Semuanya, iya.
semuanya kena. Jelas? Seimbang Ustaz, seimbang. Apakah dari ayat ini Iya. cenderung kepada ibadah sosial? Apa itu Pak? Tadi ayat 2 sampai 4 itu karakter orang bertakwa. Iya. Apakah ini ayat ini cenderung kepada ibadah sosial atau ibadah individual? Semuanya Pak, semuanya. Coba Seimbang. kita lihat. Seimbang Ustaz atau Iya, seimbang. Misalnya beriman masalah kepada yang gaib, maka itu berhubungan dengan hati. Salat berhubungan dengan ibadah fisik kita. Kemudian berinfak, baik dia zakat atau sedekah biasa, itu kan berefek kepada masyarakat, kepada sosial. Iya. berimbang Ustaz? Wallahu a'lam. Sudah 6:30 nih Pak. Cukup dulu Pak Di. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita sambung lagi. Sekira demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu memaafkan kita sekalian. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.